Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita membahas mengenai sejarah akuntansi syariah. Materi sudah saya kirim berbentuk PowerPoint dan sekarang akan saya jelaskan apa saja isi materi dalam PowerPoint tersebut. Baik, akuntansi syariah, sejarah dan perkembangannya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengaruh Islam dalam perkembangan akuntansi. Jadi ini terjadi pra-pemerintahan Islam. Pada masa penyebaran Islam, peradaban manusia didominasi oleh bangsa Persia dan bangsa Romawi. Sebagian besar daerah di Timur Tengah berada dalam jajahan Romawi dan menggunakan bahasa negara jajahan seperti Syam, ya, meliputi Syria, Lebanon, Jordania, Palestina, Israel. Sedang Irak dijajah oleh Persia. Nah, perdagangan bangsa Arab Mekah terbatas ke Yaman pada musim dingin dan ke Sam pada musim panas. Lalu selanjutnya, pengaruh Islam dalam perkembangan akuntansi ini pasca pemerintahan Islam. Jadi penyebaran Islam itu menyebabkan penggunaan angka Arab atau adanya angka 0 itu meluas ke berbagai wilayah di dunia. Kewajiban mencatat transaksi tidak tunai itu terlihat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 282. Mendorong umat muslim peduli terhadap pencatatan dan menimbulkan tradisi mencatat transaksi di kalangan umat. Nah, hal ini mendorong perkembangan kerjasama atau biasa disebut dengan partnership. Lalu selanjutnya adalah kewajiban membayar zakat telah mendorong yang pertama, pemerintah Islam membuat laporan keuangan periodik Baitul Mal. Karena ketika ada yang membayar atau menyetor zakat itu wajib ditulis. Nah, dari situ maka proses dari akuntansi itu sebenarnya terjadi seperti itu. Lalu, perdagangan muslim mengklasifikasikan hartanya sesuai dengan ketentuan zakat dan membayarkan zakatnya jika telah memenuhi nisab atau haul. Lalu, peran akuntan itu penting dalam pengambilan keputusan terkait dengan kekayaan pemerintah dan pedagang. Bagaimana, apakah laba, apakah rugi, sehingga hasil dari pencatatan tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, teman-teman, kita akan membahas mengenai praktek akuntansi pemerintahan Islam. Tadi pra, pasca, nah ini di pemerintahan Islam. Baik, pada zaman Rasulullah SAW, cikal bakal akuntansi dimulai dari fungsi-fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuannya dan menunjukkan orang-orang yang kompeten. Ya, pemerintahan Rasulullah memiliki 42 pejabat yang digaji, terspesialisasi dalam peran dan tugas tersendiri. Lalu perkembangan pemerintahan Islam hingga Timur Tengah, Afrika, dan Asia di zaman Umar bin Khattab telah meningkatkan penerimaan dan pengeluaran negara. Para sahabat merekomendasikan perlunya pencatatan untuk pertanggungjawaban, penerimaan, dan pengeluaran negara. Dan Umar bin Khattab itu mendirikan lembaga yang bernama Diwan, berasal dari kata dawana atau tulisan. Dari situ memang proses pencatatan atau akuntansi ini menjadi dasar gitu, yang menjadi sangat penting, dan itu sudah dilakukan sejak zaman Rasul, bahkan sejak seperti itu ya, peradaban Islam. Lalu masih terkait dengan praktek akuntansi pemerintahan Islam, realisasi laporan keuangan pemerintahan dikembangkan oleh Umar bin Abdul Aziz itu tahun 681 sampai dengan 720 Masehi dengan mewajibkan pengeluaran bukti penerimaan uang. Lalu Al-Walid bin Abdul Malik
tahun 705 sampai dengan 715 Masehi mengenalkan catatan dan register yang terjilid dan tidak terpisah seperti sebelumnya. Jadi memang tertata teman-teman ya. Aplikasinya sekarang di era saat ini adalah ketika ada pencatatan ya, dan itu tersusun ya. Kalau itu laporan bulanan ya memang dari bulan 1 sampai bulan 12 memang tercatat rapi gitu. Kalau tahunan atau annual report biasa kita sebut laporan keuangan tahunan ya memang tercatat rapi gitu. Lalu evolusi perkembangan pengelolaan buku akuntansi itu mencapai tingkat tertinggi pada masa Daulah Abbasiyah. Akuntansi diklasifikasikan pada beberapa spesialisasi seperti akuntansi peternakan, akuntansi pertanian, akuntansi bendahara, akuntansi konstruksi, akuntansi mata uang, dan pemeriksaan buku atau auditing. Nah, itu sudah diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, tidak lagi campur-campur seperti itu ya. Artinya apa? Memang pada tahun tersebut itu proses akuntansi itu udah berjalan dengan baik seperti itu. Selanjutnya, sistem pembukuan menggunakan model buku besar. Itu meliputi yang pertama adalah Jaridah Al-Kharaj. Nah, ini menyerupai Receivable Subsidiary Ledger. Jadi menunjukkan utang individu atas zakat tanah, hasil pertanian, serta utang hewan ternak dan cicilan utang individu di satu kolom dan cicilan pembayaran di kolom yang lain ya. Seperti teman-teman melihat ya bagaimana kalau ada pembiayaan atau kredit. Jadi kita di syariah biasa menyebut kredit dengan pembiayaan ya. Di situ ada nilai pembiayaannya berapa dan ada cicilannya seperti itu. Cicilan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya berapa. Itu kita buat kolom-kolom di sampingnya seperti itu. Lalu ada Jaridah An-Nafaqat. Ini jurnal pengeluaran ya. Lalu Jaridah Al-Mal, ini jurnal dana ya. Mencatat penerimaan dan pengeluaran dana zakat ya, mal seperti itu. Lalu Jaridah Al-Musadarin itu mencatat penerimaan denda atau sita dari individu yang tidak sesuai syariah, termasuk korupsi seperti itu. Nah, berarti udah ada sejak dulu ya, sudah ada ternyata. Baik, lanjut ke laporan akuntansi yang berupa yang pertama itu Al-Khidmah, menunjukkan total pendapatan dan pengeluaran yang dibuat setiap bulan. Nah, ini implementasinya sekarang adalah laporan laba rugi seperti itu ya, arus kas. Lalu Al-Khidmah Al-Jami'ah itu laporan keuangan komprehensif gabungan antara income statement dan balance sheet yang berisi pendapatan, pengeluaran, surplus atau defisit, lalu belanja untuk aset lancar maupun aset tetap. Nah, ini dilaporkannya akhir tahun. Artinya apa? Ini berupa null report kayak gitu. Laporan keuangan tahunan. Nah, dalam perhitungan dan penerimaan zakat, utang zakat diklasifikasikan dalam laporan keuangan menjadi 3 kategori, yaitu payable debts ya, doubtful debts, dan uncollectible debts. Selanjutnya kita bicara mengenai buku Pacioli gitu ya. Jadi gimana hubungan peradaban muslim dengan buku Pacioli. Baik, saya jelaskan. Sejak abad ke-8, bangsa Arab berlayar sepanjang pantai Arabi dan India, singgah di Italia dan menjual barang dagangan yang mewah yang tidak diproduksi oleh Eropa. Nah, buku Pacioli didasarkan pada tulisan Leonardo of Pisa, orang Eropa pertama yang menerjemahkan buku algebra ya. Pada saat itu ditulisnya dalam bahasa Arab, lalu berisikan mengenai dasar-dasar bookkeeping ya, bookkeeping. Lalu bookkeeping ini semestinya dipraktekkan pertama kali oleh para pedagang dan berasal dari orang Mesir. Nah, pada abad ke-15 ya, Eropa mengalami standstill dan tidak dapat ditemukan adanya kemajuan yang berarti dalam metode akuntansi lagi stagnan seperti itu. Lalu istilah jurnalnya
Jurnal ya, sekarang kita sebut dengan jurnal seperti itu, telah lebih dahulu digunakan oleh kekhalifahan Islam dengan istilah jaridah untuk buku catatan keuangan. Jadi kalau teman-teman sekarang lebih mengenal istilah jurnal seperti itu ya, jurnal pengeluaran, seperti jurnal pemasukan dan sebagainya. Ini erat kaitannya ketika teman-teman belajar akuntansi dagang gitu ya, akuntansi perusahaan dagang gitu. Nah disitu kan banyak jurnal-jurnal tuh. Nah zaman dahulu teman-teman namanya jaridah ya. Lalu penggunaan kalimat in the name of good, jadi di awal buku catatan keuangan terlebih dahulu digunakan oleh kekhalifahan Islam dengan kalimat in the name of Allah ya, the most gracious, the most merciful. Nah, double entry yang tertulis oleh Pacioli telah lama dipraktekkan dalam pemerintahan Islam. Baik, teman-teman, cukup sekian materi hari ini. Semoga teman-teman dapat memahami dan bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.